Annyeong, kembali lagi bersama kami di channel Surya Del Film. Di video kali ini saya ingin menceritakan alur film Korea yang berjudul Hard Hit. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar kami lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Di awal film kita diperlihatkan seorang ayah yang bernama Lee Seong Kyu. Ia harus mengantar anaknya Min Jun dan Hye In ke sekolah dan segera pergi bekerja. Saat memasuki mobil, Hye In mencium bau aneh di dalam mobil ayahnya. Namun ayahnya tidak menghiraukan hal tersebut. Saat dalam perjalanan, Seong Kyu mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria misterius dengan handphone misterius yang ada di dalam jok mobilnya. Pria tersebut memberitahu Song Kyu bahwa tepat di bawah kursinya terdapat sebuah bom rakitan, yang dimana jika ia meninggalkan tempat duduknya, maka bom akan meledak secara otomatis. Namun Song Kyu tidak menghiraukan telepon tersebut karena menganggap itu hanyalah orang iseng. Saat Song Kyu ingin keluar untuk mengisi bensin, ia mendapatkan telepon lagi dari pria misterius tersebut. Pria tersebut meyakinkan Song Kyu karena pria itu mengetahui bau aneh yang ada di mobilnya. Selain itu, ia juga mengetahui lokasi Song Kyu karena ia memasang GPS pada mobilnya. Pria tersebut juga meminta Song Kyu untuk memeriksa benda yang ada di bawah kursinya. Setelah melakukan pengecekan, Seong Kyu akhirnya percaya jika bom di bawah kursinya bukan hanya candaan semata. Tiba-tiba ada seorang pria yang menegur Seong Kyu karena menyebabkan kemacetan. Karena Seong Kyu tidak bisa meninggalkan mobilnya, akhirnya ia meminta tolong pada orang tersebut untuk mengisi bensinnya dengan menawarkan imbalan padanya. Setelah mengisi bensin, pria misterius itu meminta Seong Kyu uang tunai sebesar 960 juta won dan mentransfer uang lagi sebesar 1,726 miliar won. Pria itu juga tidak mengizinkan anak-anaknya untuk turun dari mobil. Ia mengancam Seong Kyu agar tidak macam-macam karena ia memiliki remote yang dapat meledakkan mobil itu kapanpun ia inginkan. Beberapa saat kemudian, temannya yang merupakan wakil manajer bank yang bernama Jung Ho menelepon dirinya. Temannya memberitahu bahwa di mobilnya juga terdapat sebuah bom yang sama dengan Seong Kyu. Pria misterius tersebut meminta Jung Ho untuk memberi semua aset yang dimilikinya. Namun, di mobil terdapat istrinya yang keras kepala dan tidak percaya dengan ancaman yang diberikan pria misterius tersebut. Setelah mendengar hal itu, Seong Kyu segera pergi menuju lokasi Jung Ho. Sesampainya Seong Kyu di lokasi Jung Ho, ia ikut membujuk istrinya agar tidak keluar dari mobil dan menuruti semua perkataan pria misterius tersebut. Namun karena istrinya keras kepala untuk keluar dari mobil, akhirnya bom pun meledak. Saat itu Seong Kyu dan anak-anaknya syok melihat bom yang meledak di depan mata mereka. Namun tiba-tiba mereka mulai panik karena kaki Min Jun terluka parah dikarenakan ledakan bom sebelumnya. Saat ingin pergi ke rumah sakit, ia dihalangi oleh pria misterius tersebut. Pria tersebut meminta agar Seong Kyu memberi dirinya uang terlebih dahulu baru bisa pergi ke rumah sakit. Jika tidak, pria tersebut akan meledakkan bom yang berada di mobilnya. Pria tersebut juga mendengarkan permintaan uang yang akan ditransfer menjadi 3,456 miliar won untuk mengganti aset Jung Ho yang belum pria tersebut dapatkan. Karena tidak memiliki uang sebanyak itu, akhirnya Seong Kyu memutuskan untuk menipu beberapa nasabah dan melakukan money laundry. 우성건설 프로젝트 물론은 좀 부족할 것 같아. 수익률은 9에서 10% 정도 예상하시면 되고 나머지는 거래규모 순으로 1억씩 제한드리고. 그럼 총 얼마지? Ternyata total dari semua penipuan tersebut hanya dapat mengumpulkan 2,6 miliar won. Kemudian Scan berpindah pada polisi yang sedang melakukan investigasi pada kasus ledakan bom tersebut. Ia mencurigai Seong Kyu yang melakukan ledakan bom tersebut dan memerintah kepada seluruh anak buahnya untuk menangkap Seong Kyu. Berpindah lagi,
di mana pria misterius itu juga meminta uang tunai 960 juta won segera diberikan pada dirinya. Karena dirinya tidak berdaya, akhirnya Seong Kyu meminta tolong kepada istrinya untuk menarik uang tunai sebesar 960 juta won pada sebuah bank dan memintanya untuk datang sendirian. Namun saat Seong Kyu menceritakan kronologinya, istrinya pun ikutan panik karena anak-anaknya juga berada di dalam mobil. Untuk menenangkannya, akhirnya Seong Kyu meminta Hye In untuk menenangkan ibunya. Singkat cerita, istrinya Seong Kyu berhasil menarik uang tersebut. Namun ternyata istrinya memiliki siasat untuk menangkap pria misterius itu. Ia pergi ke bank bersama temannya dan meminta temannya untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Namun siasatnya tidak berhasil. Pihak berwajib menangkap orang yang salah dan sebuah bom pun meledak di dekat posisi istrinya. Beruntungnya, istrinya selamat dalam insiden ledakan tersebut. Setelah ledakan bom yang kedua, kaki Min Jun mulai mati rasa yang membuat mereka semakin tidak berdaya. Seong Kyu memohon kepada pria misterius itu, namun pria tersebut tidak mempedulikan kondisi Min Jun dan tetap meminta Seong Kyu untuk mentransfer semua uang yang diminta. Beberapa saat kemudian, seorang polisi datang untuk memeriksa Seong Kyu. Hal itu membuat Seong Kyu berada dilema. Apakah ia kabur sesuai permintaan pria tersebut, pergi ke rumah sakit tanpa menghiraukan pria tersebut, atau pasrah ditangkap oleh polisi? Seong Kyu pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan tidak menghiraukan pria tersebut. Dan aksi kejar-kejaran dengan polisi pun dimulai. 여기 재배하는 농사 유리 차량 확 Namun sangat disayangkan, Seong Kyu yang sudah mendapatkan bintang 4 gagal melarikan diri dari kejaran para polisi. Saat diinterogasi, pria misterius itu memerintah Seong Kyu untuk mengancam para polisi bahwa ia akan meledakkan bom di mobilnya. 터뜨릴 거예요. Hal itu tentu saja membuat Seong Kyu menjadi tersangka utama. Karena gagal dalam negosiasi, akhirnya pimpinan polisi tersebut memerintah para bawahannya untuk menjauh sejauh 50 meter dan memblokir jalan agar Seong Kyu tidak dapat kabur. Kemudian pimpinan polisi tersebut memerintahkan beberapa penembak jitu untuk menembak Seong Kyu setelah berhasil menyelamatkan anak-anaknya yang berada di mobil itu. Beberapa saat kemudian, unit EOD pun datang. Saat itu ketua tim EOD yang bernama Yensu turun tangan langsung untuk bernegosiasi dengan Seong Kyu. Petugas Yeonsu yang paham dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Seong Kyu memberikan makanan dan minuman serta sebuah walkie-talkie kepada Seong Kyu. Namun pria misterius tersebut mengetahui hal itu dan meminta Seong Kyu membuang walkie-talkie melalui sebuah SMS. Saat itu Seong Kyu mulai curiga bahwa pria misterius tersebut berada di dekatnya. Ia membunyikan klakson mobilnya untuk mencari tahu lokasi pria tersebut. Namun tiba-tiba, tim EOD memutus jaringan komunikasi di lokasi itu. Seong Kyu pun menceritakan situasi kondisi yang ia hadapi. Sebelum melakukan misi penyelamatan, Yeonsu meminta handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelaku sebenarnya. Tetapi Seong Kyu yang belum sepenuhnya percaya dengan Yeonsu memberikan handphone pribadinya. Setelah itu tim EOD pun mulai melakukan misi penyelamatan. 아빠 Di tengah-tengah misi penyelamatan, Hye In yang sudah mengetahui siasat para polisi memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Karena dirinya dipaksa, akhirnya Hye In melompat ke kursi depan yang terdapat bom juga.
Kemudian Ye-in menjelaskan kepada Yeon-su bahwa jika ia meninggalkan mobil, maka polisi akan langsung menembak mati ayahnya. Mendengar hal itu, Yeon-su amat kesal dan langsung protes ke pimpinan polisi tersebut. Singkat cerita, tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku sebagai adiknya Seong-kyu. Ternyata pria itu bukanlah adiknya, melainkan Jinwo, pria misterius tersebut. Cocok pun dimulai, diikuti akting si Jinwo yang berpura-pura sebagai adiknya Seong-kyu. 아까 전화 끊기기 전에 분명히 운전자라 했다가 술을 먹어봤지. 그래서 이러는 거야? 넌 살인자야. 헛소리. Bersamaan, Yeon-su mulai curiga dengan Jinwo dan memerintah anak buahnya untuk meminta klarifikasi pada istrinya Seong-kyu. Setelah adu cocok selesai, Jinwo mematikan bom pada bangku Ye-in, alih-alih negosiasi berhasil. Namun itu hanyalah siasat Jinwo untuk menyandra Ye-in dan menyalakan bom waktu pada mobil Seong-kyu agar dirinya lebih nekat lagi untuk kabur dari polisi. What the fuck? 안 돼, 막아. Saat Yeon-su ingin mengejar Seong-kyu, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari istrinya Seong-kyu yang menceritakan bahwa pria tersebut bukanlah adiknya Seong-kyu dan memberitahu bahwa adiknya Seong-kyu sedang ada di Nepal sekarang. Mengetahui itu, Yeon-su langsung meminta pasukannya untuk mengejar Jinwo. Scan berpindah lagi ke mobil Seong-kyu. Saat itu Seong-kyu kembali menelepon nasabah wanita itu, namun negosiasi gagal. Kemudian ia meminta tolong kepada wakil pimpinannya tempat ia bekerja. Namun ia tidak ingin membantu Seong-kyu. Bahkan ia membukukan semua rekening Seong-kyu karena sudah menggelapkan dana sebesar 2,6 miliar. Karena rekeningnya dibekukan, ia meminta istrinya untuk mentransfer uang 960 juta won sebelumnya ke rekening Jinwo. Setelah itu Jinwo memberitahu posisi ia dengan Ye-in dan menceritakan alasan ia melakukan tindakan tersebut. Ternyata 6 tahun yang lalu, banyak orang yang tertipu pada produk investasi bodong yang dikepalai Seong-kyu dan Jungwo. Salah satu nasabah yang tertipu itu adalah istrinya Jinwo yang sedang membutuhkan uang untuk biaya operasi melahirkannya. Seong-kyu yang ingin naik jabatan hanya mengikuti perintah atasannya dan menghancurkan semua bukti dan lari dari semua tanggung jawab. Hal itu membuat istri Jinwo depresi, sehingga istrinya memutuskan untuk bunuh diri bersama anak yang sedang dikandungnya. Singkat cerita, Seong-kyu sampai di lokasi yang sudah ditentukan Jinwo. Di sana Jinwo meminta Seong-kyu untuk bunuh diri bersamanya sebagai syarat untuk menyelamatkan Ye-in. Seong-kyu pun memutuskan untuk menenggelamkan diri bersama Jinwo demi keselamatan Ye-in. Sebelum bom meledak, Seong-kyu berusaha untuk melarikan diri dengan menggunakan buku sebagai penyangga kursinya. Dan beruntungnya, Seong-kyu selamat dari ledakan bom tersebut. Film diakhiri dengan Seong-kyu yang mengaku semua perbuatan 6 tahun yang lalu kepada pihak kepolisian. Kasus ini juga ikut menyeret pimpinannya yang tidak ingin membantu Seong-kyu sebelumnya. Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita film Hard Hit. So, bagaimana pendapat kalian dengan film ini? Dan berapa nilai yang cocok untuk film ini dari angka 1 sampai 5? Kalian yang ingin request alur cerita film bisa menulis judulnya di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. See you in the next video. Bye bye.